Baik Bapak dan Ibu Guru, sekarang saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang sebuah rubrik yang baru saya buat. Ini adalah rubrik penilaian untuk membantu siapa saja yang mau menggunakan. Jadi tidak harus menggunakannya, boleh memakai, boleh tidak. Ini adalah contoh rubrik penilaian soal uraian untuk menilai jawaban peserta didik. Nah, saya fokus dulu di nomor 1. Jadi nomor 1 berlaku untuk semua nomor. Di nomor 1 ini, di bagian atas ini adalah nomor, lalu di bawahnya ada keterangan ATS, KS, CS, S, dan SS. ATS itu adalah siswa menjawab, tapi jawabannya tidak sesuai. Kemudian KS itu kurang sesuai, artinya jawaban siswa lebih banyak tidak sesuai ketimbang yang sesuai. Artinya ada jawaban yang menurut penilaian Bapak dan Ibu Guru sedikit mengena dengan apa yang sesuai dengan pertanyaan. Sedangkan cukup sesuai itu mengandaikan antara yang benar dan yang tidak benar, jawaban yang ada itu seimbang. Jadi dia menjawab, tetapi menurut penilaian hemat Bapak dan Ibu Guru benarnya 50, salahnya 50. Jadi itu disebut dengan cukup sesuai. Sedangkan yang sesuai, kolom yang sesuai ini adalah mengindikasikan jawaban itu rata-rata benar, hampir semua benar, sedikit saja yang salah dari uraian itu, baik penjelasannya peserta didik. Sedangkan sangat sesuai mengandaikan jawaban peserta didik benar semua, uraiannya memang benar semua. Untuk bisa tahu benar semua, sesuai, cukup sesuai, kurang sesuai, dan ada atau tidak sesuai, ada dan tidak sesuai, tergantung dari indikator dari setiap jawaban pada soal uraian. Karena itu memang harus setiap guru sudah punya indikator tertentu. Artinya, saya kasih contoh misalnya jawabannya adalah saya makan nasi. Itu contoh, saya makan nasi. Indikator jawaban itu harus saya makan nasi. Berarti ketika anak menjawab harus ada kata saya, harus ada kata makan, harus ada kata nasi. Itu mengandaikan berarti jawaban itu semua benar. Penjelasan uraian dari peserta didik itu benar. Karena itu memang harus ada kata-kata kunci yang dipakai oleh guru sebagai kriteria penilaian atas uraian peserta didik. Karena bisa saja anak itu mengurai begitu panjang, tetapi tidak semua muatan dalam sebagai jawaban dari uraian itu masuk. Padahal dia sudah menjawab dengan begitu panjang lebar. Nah, itu sebagai ini. Dan sekarang kita akan menggunakan penilaian. Sistem penilaiannya pemberikan penilaian berdasarkan kriteria ini adalah ATS itu nilainya 1, KS itu nilainya 2, CS itu nilainya 3, S itu nilainya 4, dan SS itu 5. Nah, ini hanya diisi dalam setiap nomor itu cuma hanya isi satu pilihan saja. Jadi kalau memang dia benar, dia dinilai ATS, maka nilainya cuma 1. Ini kita hapus 1. Tapi kalau dinilai dari Bapak dan Ibu Guru adalah KS, maka nilainya 2. Kalau Bapak Guru, Ibu Guru menilainya CS, maka nilainya 3. Kalau Bapak dan Ibu Guru menilainya sesuai, nilainya 4. Kalau Bapak dan Ibu Guru menilai bahwa jawabannya itu adalah sangat sesuai, maka tulisan nilainya 5. Sekarang kita coba praktekkan. Misalnya nomor 1 itu adalah sangat sesuai, nomor 2 itu ATS, nomor 3 itu kurang sesuai, kita kasih 2. Nomor 4 itu cukup sesuai, kita kasih 3. Nomor 5 itu sangat sesuai, kita kasih 4. Nah, ini berlaku juga untuk nomor 6. Jadi saya hanya isi saja seperti ini. Kemudian ini nomor 7, nomor 8, 5. Kemudian nomor ini 2 misalnya. Lalu nomor terakhir 5. Nah, nanti jumlahnya muncul dengan sendirinya. Di sini 34, lalu nilainya 68. Itu sedikit gambaran berkaitan dengan aplikasi atau
Ya, mau bilang aplikasi juga bisa. Format rubrik penilaian yang sudah disetting di dalam Excel. Jika ini berguna untuk Bapak dan Ibu guru, boleh dipakai. Tapi kalau Bapak dan Ibu guru punya metode dan kriteria penilaian tertentu,